Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azmi dengan NIM 223304020395. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Pagi C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik 9 sampai dengan topik 15 mata kuliah Manajemen Operasional. Yang pertama ada lokasi perusahaan. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Misalnya biaya transportasi sendiri memakai biaya sampai dengan 25%. Dan harga jual produk atau tergantung juga dengan produknya dan jenis produksi barang atau pelayanan jasa yang diberikan. Biaya lain yang bisa dipengaruhi oleh letak lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya dan bahan baku dan sewa. Keputusan strategis sering tergantung biaya bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang ditempuh biasanya adalah memaksimalisasi biaya. Sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimalisasi pendapatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Banyak perusahaan yang kini mempertimbangkan akan membuka kantor, pabrik, toko, atau bank baru di luar negara sendiri. Keputusan lokasi sudah melewati batas negara. Perusahaan memutuskan negara mana yang dipilih menjadi lokasi terbaik. Selanjutnya, perusahaan tersebut memfokuskan pada satu wilayah dari negara itu beserta komunitasnya. Tahap akhir dalam proses keputusan lokasi adalah memilih lokasi spesifik dalam suatu komoditas. Perusahaan harus memiliki satu lokasi yang paling cocok untuk pengangkutan dan penerimaan, penetapan zona, peralatan, ukuran, dan biaya. Pengamatan lingkungan merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Banyak organisasi mengalami kegagalan dalam melaksanakan aktivitas bisnis, disebabkan karena kegagalan untuk memahami dan mengidentifikasi secara benar lingkungan di mana mereka berada. Kemudian perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen yang didasari oleh peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi perusahaan meliputi misi, tunjangan, strategi, dan kebijakan. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah proses penilaian dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas perusahaan atau pemantauan terhadap hasil kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan pemecahan masalah. Kemudian isu-isu strategi operasi. Setelah perusahaan menetapkan misi, mengembangkan dan menerapkan strategi tentangnya, tentunya menuntut manajer operasional untuk mempertimbangkan sejumlah isu. Kita mengkaji isu tersebut ke dalam 3 cara, yaitu mencermati kondisi kemampuan operasional perusahaan dan kebutuhan, identifikasi sebagai prakondisi untuk mengembangkan strategi manajemen operasional yang efektif. Manajer operasi harus mengidentifikasi posisi setiap produk dalam daur hidup produknya. Definisi kualitas, manajemen kualitas, dan TQM. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau meeting the needs of customers. Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Adapun hambatan implementasi TQM di Indonesia, secara umum terdapat beberapa faktor penyebab yang memungkinkan keadaan tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya komitmen manajemen puncak, 2. Kurangnya dukungan infrastruktur untuk implementasi TQM, 3. Vertical quality management, 4. Kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM yang akan mempersulit karyawan untuk menerima dan menetapkan konsep TQM. Yang kelima, budaya organisasi kurang mendukung implementasi TQM, di mana belum sepenuhnya berfokus pada kepuasan pelanggan. Kesimpulan, dalam quality vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, atau kesesuaian terhadap kebutuhan atau persyaratan, atau conformance to the requirements. Perubahan atau change management atau organisasi dalam suatu perusahaan. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi saat ini adalah pasar global dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Globalisasi dan inovasi teknologi ini telah mempengaruhi pasar dan juga menyebabkan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Fenomena-fenomena seperti penggunaan internet, media sosial, dan
Teknologi seluler telah merubah perilaku pasar sehingga organisasi perlu menanggapi dan memahami kebutuhan atau keinginan pasar. Adapun tujuan dan manfaat perubahan dalam suatu manajemen. Tujuannya yang pertama, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berasal dari faktor dalam segi sikap yang dilakukan oleh para pegawainya, strategi korporasinya maupun perubahan teknologinya atau alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas perusahaan seperti tenaga kerja, sistem organisasi, serta implementasi dari strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian manfaat. Yang pertama, perubahan pada manajemen perusahaan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Yang keempat, perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang kelima, efektivitas dan efisien organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan yang bersangkutan. Kemudian topik 13, persaingan. Persaingan adalah proses yang melibatkan suatu individu atau kelompok yang saling berbuat suatu untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjualan biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk, distribusi, dan promosi. Dalam dunia bisnis ada 4 jenis pesaing yang akan kita hadapin, yaitu yang pertama, persaingan genetik, yang kedua persaingan bentuk, yang ketiga persaingan industri, dan yang keempat persaingan merek. Strategi untuk memenangkan bisnis. Strategi yang harus diimplementasikan agar supaya bisa menjadi pemenang dalam persaingan yang ketat yaitu yang pertama, harga yang kompetitif, yang kedua memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga memperluas pasar, dan yang keempat melakukan promosi. Adapun aliansi strategi. Aliansi strategis adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang bisnis. Analisis strategi memiliki beberapa tipe. Berikut penjelasannya. Yang pertama, joint venture, yang kedua equity strategic alliance, yang ketiga non-quality strategic alliance, yang keempat global strategic alliance. Apa itu MRP? Material Recruitment Planning atau MRP adalah sebuah metode untuk menentukan jumlah bagian, komponen, dan material yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. MRP menyediakan penjadwalan yang menginformasikan kapan setiap material, bagian, dan komponen sebaiknya dipesan atau diproduksi. Kemudian ada fungsi MRP. Yang pertama, manajemen persediaan. Fungsi paling utama dari MRP adalah jelas untuk memastikan ketersediaan dari persediaan komponen. Yang kedua, pengurangan biaya. Dalam kaitannya dengan manajemen persediaan, biaya juga akan menurun dengan drastis. Yang ketiga, optimalisasi biaya produksi. Walaupun tujuan utama dari MRP untuk memastikan pengelolaan material, itu juga akan menguntungkan sistem lainnya. Yang keempat, cepat tanggap. Dengan adanya MRP, perusahaan akan lebih cepat tanggap terhadap permintaan pelanggan. Kemudian input MRP, Bill of Material. Bill of Material berupa daftar bahan mentah, komponen, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi. BOM berisi daftar dari barang jadi, bahan atau material yang dibutuhkan atau dalam satuan unit untuk setiap barang jadi. Struktur perakitan atau pembuatan, subperakitan, dan bagian atau material dalam subperakitan tersebut. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.